Shalom jemaat Kristen dimanapun Anda berada. Saya selalu dalam pengharapan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Immanuel. Sebelum kita melanjutkan kehidupan kita dan menjalani aktivitas kita pada hari ini, marilah kita membekalinya dengan bersama-sama belajar dan mendalami firman Tuhan yang tersaji dalam program Sapaan Harian Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan kita renungkan bersama-sama diambil dari kitab Kolose 4 ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Memiliki hidup yang bermanfaat adalah judul renungan yang menjadi permenungan kita bersama-sama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu terdapat suatu lahan kosong, atau mungkin Bapak Ibu pernah melewati suatu lahan kosong sewaktu dalam perjalanan bepergian. Pemandangan apa yang Bapak Ibu saksikan pada lahan kosong tersebut? Tak jarang kita akan melihat kondisi lahan kosong tersebut dipenuhi dengan semak belukar yang tumbuh sangat subur. Oleh karena itu, apabila di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu terdapat lahan kosong, jangan sesekali membiarkannya. Lahan kosong tersebut sebaiknya ditanami dengan tanaman atau pohon yang menghasilkan, seperti tanaman cabai, tomat, sayuran, atau pohon buah-buahan. Mengapa lahan kosong tersebut mesti kita usahakan menjadi lahan yang menghasilkan? Sebab lahan kosong mudah ditumbuhi semak belukar. Walaupun semak belukar dibabat bersih, ia akan dengan mudah segera tumbuh kembali. Dikarenakan ada seed bank atau bank biji yang sudah lama tersimpan di dalam tanah dan bisa tumbuh kapanpun menjadi semak belukar. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, lahan kosong itu ibarat hidup kita. Jikalau kita membiarkan hidup kita tanpa adanya suatu kegiatan atau tidak produktif, maka apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami kelemahan otot, kesadaran kita juga akan menjadi tumpul, pikiran kita akan melayang kemana-mana tanpa tujuan, banyak berkhayal, dan masih banyak efek negatif apabila hidup kita tidak produktif. Dan apa akibatnya dari itu semua? Akhirnya kita akan mencari kompensasi ke hal-hal yang tidak baik, yang negatif, bahkan bisa jadi hal-hal yang melanggar etika, norma, dan agama yang nantinya akan berujung pada suatu penderitaan atau kesakitan. Mungkin kita pernah mendengar berita atau mungkin kita pernah melihat secara langsung kasus perjudian, orang mabuk minuman beralkohol, mengkonsumsi narkoba, pergi ke diskotik, atau melakukan hal-hal negatif lainnya. Mengapa mereka melakukan itu semua? Sebagian besar karena mereka merasa hidupnya senggang, tanpa adanya suatu aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Melakukan aktivitas atau kegiatan kehidupan sehari-hari saja enggan, apalagi melakukan aktivitas kegiatan keagamaan seperti ibadah, saat teduh, membaca Alkitab, mengikuti persekutuan doa atau pemahaman Alkitab, dan aktivitas keagamaan yang lain. Maka dari itu, dengan tidak adanya benteng keagamaan atau iman yang kuat, maka manusia akan sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita di dunia ini hanya sekali saja? Mengapa tidak kita isi dengan hal-hal positif yang bermanfaat dan tentu saja menyehatkan baik bagi jasmani maupun rohani kita? Aktivitas dan kegiatan yang tidak sehat, dalam kata lain, hal-hal negatif, paling gampang menghampiri orang yang hidupnya senggang dan tidak produktif. Oleh karena itu, tanamilah lahan kosong dengan tanaman yang bermanfaat. Maka dengan demikian,
semak belukar tidak akan tumbuh di sana. Seperti halnya hidup kita ini harus kita isi dengan kegiatan positif yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kita juga mesti memperhatikan kehidupan iman kita sejauh mana untuk membentengi sikap dan perilaku kita agar kita tidak mudah terperosok ke dalam jurang dosa. Firman Tuhan menjadi media terbaik di dalam kita berperilaku kepada Tuhan dan sesama, yang akan membawa suatu kebaikan dan menjadi alat pengendali agar kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa, yang mana itu semua bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Isilah hidup ini dengan hal-hal positif, maka hidup kita akan jauh lebih bermanfaat. Jangan seperti semak belukar yang mengganggu dan akhirnya dibinasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas taburan firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini, di mana kami boleh belajar makna hidup yang bermanfaat, dan kiranya kami boleh melakukan itu semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.